mau bakar kantor KPU. Saya bilang karena apa? Ya. Ini ada terjadi pergantian, Pak Terry diganti oleh Julius Yarolo. Sampai ke pengumuman 5 besar nama saya masuk. Saya merasa bahwa siap untuk dilantik. Ya. Karena sudah tidak ada ini lagi. Mereka tidak berikan ruang itu untuk saya. Sehingga saya merasa dirugikan secara pribadi. Karena ini bukan merugikan yang bersangkutan saya, tapi merugikan masyarakat yang ada di sana. Harus ada solusi yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPU RI. Saya sebagai kepala suku merasa dirugikan dan dimalukan. Kalau istilah balas-membalas dalam aspek adat, tidak perlu saya datang ketemu Ketua KPU RI. Karena beliau sudah merusak martabat sebagai orang adat yang diberi amanat. Ketua KPU RI segera mencabut kembali surat keputusan perubahan nomor 75. Karena bagi kami masyarakat adat, surat keputusan sangat-sangat tidak mendasar. Dalam adat, apapun yang sudah saya sampaikan, saya tidak akan pernah cabut kembali lagi. Itu adalah amanat masyarakat adat di pundak saya. Hari-hari ini Kabupaten Solong Selatan dalam kondisi yang mencekam. Kantor KPU-nya dikepung akibat dari KPU Pusat atau KPU RI itu mengeluarkan SK tentang penunjukan 5 anggota KPU yang baru. Anggota KPU yang baru kemudian diundang ke Jakarta untuk dilantik. Tapi malam pelantikan keluarlah SK perubahan yang menggantikan salah satu anggota KPU yang dikeluarkan di SK pertama, dan kemudian SK kedua diganti pada malam saat besoknya mau dilantik. Yang ditunjuk sudah datang ke Jakarta, sudah siap dilantik, kira-kira besok mau datang, dan kemudian dalam grup WA dikatakan bahwa ada SK perubahan. Nah, oleh karena itu situasi di Kabupaten Solong Selatan itu memanas, ya, terjadi pengepungan, pembakaran dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita mau tahu apa sih yang sebenarnya terjadi akibat dari KPU yang kemudian mengganti secara mendadak salah satu anggota KPU yang harusnya dilantik pada besok harinya. Nah, hari ini kami sengaja mengundang yaitu Bung Terianus Wugaje, yaitu yang dimuat atau terpilih sebagai anggota KPU pada SK yang pertama. Melalui proses yang panjang, kemudian beliau datang untuk dilantik. Selamat siang, Bung Terry. Selamat siang. Selamat datang di Jakarta, walaupun belum dilantik. Ya. Kemudian didampingi Pak Bupati Solong Selatan yang merasa bertanggung jawab terhadap situasi sosial politik di Solong Selatan, yaitu Pak Samsudin Anggiluri. Selamat sore, Pak Bupati. Selamat sore, terima kasih Bang Rio. Assalamualaikum. Ya, kemudian di samping kanan saya itu kepala suku Imeko. Imeko jadi kepala suku cukup yang paling besar di Solong Selatan. Beliau hadir, Pak Yohan Bodori. Selamat sore, Pak Yohan. Selamat sore, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita mau dengar nih kesaksian seperti apa kok bisa tiba-tiba diganti dari yang menjadi korban dari SK yang kedua, yaitu Bung Terry. Bung Terry, Anda mengikuti tes KPU itu mungkin waktu cukup panjang, proses sampai terpilih ya? Iya. Nah, kemudian bisa cerita nggak dari awal sampai kemudian malamnya pada tanggal 26 malam 27 ya? Iya. Tiba-tiba dinyatakan tidak dilantik. Gimana Bung Terry? Iya, terima kasih atas waktu yang hari ini diberikan kepada saya, dan saya harus menceritakan kronologis dari awal seleksi di komisioner KPU. Yang pertama, saya mengikuti tes komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya. Oh, sudah jadi provinsi baru ya? Iya. Ya, oke.
untuk Provinsi Papua Barat Daya pada saat pemberkasan saya mendaftar di aplikasi KPU, aplikasi Sidali. Ya. Aplikasi Sidali dinyatakan lolos dan bukti pendaftaran itu saya lampirkan dengan persyaratan-persyaratan yang lain. Lolos administrasi. Iya, yang diminta oleh Pansel. Ya. Kemudian saya masukkan, tetapi pada saat pengumuman administrasi saya gugur. Pada waktu Pengumuman administrasi saya dinyatakan gugur karena terdaftar sebagai anggota partai politik. Ya. Dalam data sipol. Oke. Bung Terry itu cuman anggota partai terdaftar di sipol atau sebagai pengurus harian partai? Iya, ini yang saya mau cerita kronologis. Ya, oke. Kemudian saya terima dan beberapa bulan kemudian saya pergi cek kenapa sampai saya nggak lolos. Ya. Ternyata nama ada di data sipol. Oke. Oke, saya pergi mempertanyakan. Ya. Karena saya tidak pernah merasa menjadi anggota partai politik, yaitu Partai Golkar. Ya. Saya keberatan. Ya. Dan saya mengajukan permohonan ke partai harus mereka keluarkan saya dari partai politik karena saya memang tidak pernah dilantik, tidak pernah membawa diri untuk, tidak pernah menerima SK, tidak pernah menerima SK. Kemudian mereka kasih surat itu, saya mendaftarkan ke KPU untuk KPU buat surat klarifikasi bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak terlibat dalam partai politik. Mereka keluarkan surat itu, saya pegang untuk itu tes. dari Golkar Sorong Selatan. Golkar ke KPU saya pegang dua-dua. Dari Golkar, dari KPU saya pegang. Untuk mendaftar di Komisioner Kabupaten Sorong Selatan. Saya mengikuti tes di Komisioner Kabupaten Sorong Selatan. Saya mendaftar seperti yang tadi lagi, mendaftar ke Sidali di Syakba, aplikasi Syakba KPU. Mereka kasih keluar bukti, saya ikut. Sampai di sana lolos. Administrasi lolos. Mereka cross check, saya lampirkan itu semua. Dari Golkar itu. Dari Golkar, dari KPU lolos. Tahapan pengumuman administrasi lolos. Masuk ke yang tahapan kedua, ujian CAT, sistem CAT. Di situ CAT lolos. Itu, CAT. Lolos lagi. Kemudian tes kesehatan. Tes kesehatan itu ada beberapa kali tes. Dan terakhir dari tes kesehatan itu wawancara. Itu ada tanggapan masyarakat. Ada ruang waktu untuk diberikan tanggapan masyarakat. Tidak ada. Kemudian saya lolos. Sampai ke 10 besar, kita ada fit and proper test. Lolos lagi. Sampai ke pengumuman 5 besar, nama saya masuk. Terus kemudian saya merasa bahwa siap untuk dilantik. Karena sudah tidak ada ini lagi. Pelantikannya di Jakarta. Pelantikan di Jakarta. KPU hubungi untuk siapkan semua hal. Yang karena nanti sampai di Jakarta setelah pelantikan kita ada bela negara. Bela negara 5 hari. Jadi saya siapkan semua. Kemudian berangkatlah dengan rombongan KPUD dari 2 provinsi, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Seluruh KPUD kabupaten 2 provinsi itu berangkat sama-sama. Berangkat sama-sama. Kemudian tiba di Jakarta. Malam sekitar jam 7 baru tiba. Baru taruh tas di hotel. Informasi itu mereka sampaikan. Itu tanggal berapa? Tanggal 25 sore masuk hotel. Kemudian langsung terima informasi. Undangan yang suruh ke Jakarta tanggal berapa? Undangan ke Jakarta. Pemberitahuan pelantikan itu tanggal 26. Maksudnya Anda terima surat diundang ke Jakarta tanggal 23 atau 22? 23. 23 terima undangan berangkat ke Jakarta, sampai di Jakarta 25 sore. 25 sore menerima WA dengan mereka merubah SK. Surat keputusan SK. Yang bunyinya bahwa saya
terlibat dalam partai politik. Dalam surat itu. Berbunyi Iya. dalam surat itu. Iya. Oke, terus? Kemudian maksud saya harus ada ruang untuk pergi klarifikasi sebelum pelantikan besok. Pelantikannya tanggal 26. 26. Oke. Terus Setidaknya KPU harus berikan saya waktu ruang ya, untuk untuk menjelaskan. kronologis. Tapi mereka tidak berikan ruang itu untuk saya. Sehingga saya merasa dirugikan secara pribadi. Anda digantikan oleh Saudara Julius Yarolo. Julius itu tidak ada di Jakarta waktu itu. Tidak ada. Dia di Papua, Oh. di Sorong. Kemudian pada saat pelantikan, setelah selesai pelantikan, Saudara Julius kan tidak ikut pelantikan secara Secara Zoom. langsung, ya. Terus Pelantikan lewat Zoom. iya, Oke. fakta integritas tidak ditandatangan. Ya, ya. Terus? Itu Saudara Julius, dia masih aktif. Panwas Kabupaten. ketua. Oke, tidak ada pemberitahuan lebih lanjut dari KPU. Tidak ada pemberitahuan yang lanjut dari KPU sampai dengan mereka pelantikan. Tidak ada panitia satu yang menghubungi saya. Oke. Baik, Pak Bupati. Ini kan KPU mengeluarkan SK perubahan yang kedua, menggantikan Saudara Terry tanpa ada upaya untuk diberikan ruang klarifikasi, ya. Kemudian tiba-tiba orang yang sudah di Jakarta tiba-tiba dibatalkan secara mendadak. Situasi di Sorong Selatan akibat SK itu seperti apa, Pak, sekarang situasinya? Ya, baik, terima kasih. Pertama saya mau sampaikan kepada Bung Rio, kami bisa hadir di bersama-sama dengan Bung Rio di podcast yang besar ini untuk kami bisa dapat menyampaikan persoalan yang ada di Sorong Selatan. Jadi Pak Rio tanggal 25 malam itu saya di rumah, setelah dari kantor di rumah, saya dengar orang sudah mulai ribut di jalan, sudah di KPU orang sudah bakar-bakar. Saya ditelepon sama Pak Kapolres, Pak Bupati, ini ada kondisi ini sementara begini. Karena saya juga tidak tahu ini kondisi apa yang persoalan ini. Ini ada masyarakat Imeco mau bakar kantor KPU. Saya bilang karena apa? Ini ada terjadi pergantian, Pak Terry diganti oleh Julius Yarolo. Saya bilang, loh kok bisa ya orangnya kemarin sudah pamit ke Jakarta mau dilantik, kok tiba-tiba ada pergantian. Nah itulah kami merasa sebagai pemerintah daerah, kami tidak menginginkan kami punya daerah ini, di daerah ini ada terjadi konflik, kemudian terjadi daerah yang tidak kondusif akibat dari keputusan KPU. Pertama nomor 71, tapi kemudian juga ada keputusan KPU yang kedua itu yang nomor 75. Nah ini kami pemerintah daerah harus hadir bersama-sama dengan masyarakat, dan mereka minta supaya pemerintah daerah harus memfasilitasi masyarakat ini ke Jakarta untuk ketemu dengan Ketua KPU RI. Nah itulah saya sebagai pemerintah, kita punya masyarakat semua, kita fasilitasi untuk hadir di sini, minta untuk kita audiens dengan Bapak Ketua KPU RI untuk menjelaskan. SK yang nomor 71 ini sudah sesuai dengan aturan, prosesnya sudah luar biasa, proses yang panjang, membutuhkan waktu yang juga panjang, dan sudah melalui seleksi yang panjang, akhirnya terpilihlah 5 besar ini. Kenapa ini keluar SK nomor 75 yang membatalkan si Bapak Terry ini terus digantikan dengan ini? Persoalannya apa? Ya alhamdulillah kemarin beliau bersedia untuk ketemu. Pak Hasim Asari dari kami terus komunikasi sampai jam 6 sore beliau bisa ketemu dengan kami untuk menjelaskan. Hasil pertemuan? Kami menjelaskan kondisi di Sorong Selatan terjadi ini karena Bapak kami minta maaf keputusan Bapak Ketua KPU ini, kami menghormati keputusan ini. Tapi satu keputusan terakhir ini membuat konflik di masyarakat. Kami anggap ini bermasalah, maka kami datang ingin Bapak menjelaskan kepada kami pemerintah, tapi juga untuk yang
bersangkutan, tapi juga untuk kepala suku, supaya ini jelas bagi kami di daerah, ya, karena ini bukan merugikan yang bersangkutan saya, tapi merugikan masyarakat yang ada di sana. Ini akan konflik ini akan berkepanjangan dan akan mengganggu tahapan-tahapan KPU seterusnya. Ya, gini Pak Bupati, ini kan keluarnya SK baru itu tentu mengagetkan bagi masyarakat Sorsel. Ya, mengganti orang itu kan pasti menimbulkan tersinggungnya harga diri, malu dan sebagainya. Nah, harusnya kan KPU itu mengetahui tentang struktur sosial masyarakat di Papua. Kan tidak bisa serta-merta mengganti semua mau, itu mempertimbangkan juga banyak hal. Nah, akibat dari SK ini, apakah bisa menimbulkan protes berkepanjangan, ya? Artikel mengepung KPU sehingga KPU tidak bisa kerja dan kemudian mengganggu proses pemilu yang tinggal 5 atau 6 bulan lagi. Tentu KPU kan harus kerja nih. Harusnya tahapan-tahapan pemilu kan harus dilakukan oleh anggota KPU. Nah, sebagai kepala daerah, langkah-langkah apa yang Bapak akan lakukan, ya? Karena dari penjelasan Pak Bupati tadi tidak ada solusi yang jelas dari kebijakan KPU yang mengganti orang pada 1 malam sebelum pelantikan. Nah, harapan Pak Bupati terhadap KPU ini hari ini apa nih dengan KPU RI? Kemarin kami sangat berharap sekali harus ada solusi yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPU RI. Ya, kami datang ini langsung ketemu dengan KPU RI supaya ini persoalannya seperti kemarin kami sudah jelaskan. Kalau ini Bapak kita tidak segera selesaikan, ini pasti konflik ini akan berkepanjangan. Berkepanjangan sampai akan mempengaruhi tahapan-tahapan proses KPU yang ada di sana untuk pemilu, bahkan nanti juga sampai dengan pilkada gitu. Sehingga kami minta harus ada penjelasan. Beliau hanya menyampaikan bahwa karena ini ada laporan dari Partai Golkar yang bersangkutan ini adalah masih aktif di partai politik dan namanya masih ada di dalam sipol. Saya bilang kan kalau umpamanya yang bersangkutan sudah membuat surat pengunduran diri dari anggota partai politik, secara otomatis itu di sipol harus dikasih keluarkan ada undang-undang apa lagi yang menyatakan 5 tahun harus mengundurkan diri, itu juga sudah batal. Karena yang bersangkutan sudah membuat pengunduran diri. Terus kenapa ini orang yang menggantikan beliau ini harus masuk? Harusnya Bapak mungkin panggil atau bejurati dulu yang bersangkutan untuk kasih penjelasan. Kami juga minta di dalam SK nomor 75 itu juga tidak ada konsideran yang menjelaskan permasalahan diganti ini ya. Ini tidak ada Pak. Akhirnya dalam surat itu nggak ada penjelasan. Tidak ada Pak. Gitu. Tidak ada. Hanya di dalam SK nomor 75 itu hanya perubahan kedua atas pencalonan anggota KPU 2023-2028. Nama 4 orang itu kemudian diganti dengan yang Julianus Jarolo itu. Ini akan mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Nah, kami sebagai pemerintah, karena kemarin juga Bapak Suku sudah menyatakan sikap adat, ini kami juga menghormati. Kami akan menghormati masyarakat adat yang Bapak Kepala Suku sudah menyatakan kami akan menggunakan keputusan KPU nomor 71 itu yang sah. Yang keputusan yang kedua ini kami tidak pakai. Nah, ini menjadi bagi pemerintah daerah, mungkin nanti kami akan kembali dengan pemerintah daerah, dengan Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Coba nanti kita berembuk sehingga ini bisa jalan. Seandainya gini, kalau ternyata KPU RI bertahan dengan SK perubahan kedua tanpa ada upaya untuk menarik kembali surat itu atau mengevaluasi kembali, artinya mengakui bahwa sebuah keputusan terburu-buru diambil oleh KPU RI tanpa memberikan ruang kepada TERI untuk menjelaskan. Terus kalau soal aktif di Partai Golkar, aktifnya itu kan seperti apa? Kan gitu nih. Nah, sedangkan TERI tadi mengatakan dia tidak pernah merasa masuk dalam Partai Golkar. Nah, ruang itu kan harusnya diberikan oleh KPU terhadap TERI. Kalau mereka tak bertahan, itu apa yang harus dilakukan Pak Bupati beserta Kapolres, Kajati, mungkin Dandim para pemimpin-pemimpin di daerah itu untuk menyikapi ini. Karena kalau kantor KPU-nya dipalang terus-menerus, mengganggu proses pemilu.
Apakah kemudian mungkin setelah ini tidak hanya Pak Bupati tapi Pak Bupati bersama KPU Provinsi Papua Barat Daya dan Pak Kapolres Pak Dandim akan bertemu lagi dengan KPU pusat untuk menjelaskan duduk soalnya? Siap. Kira-kira apa langkahnya? Nah, kemarin kami sudah sampaikan, saya bilang Bapak Ketua KPU, ini sudah pasti kondisi di daerah akan semakin panas. Ya. Jadi kalau nanti ada terjadi apa-apa, karena kan Pak Bupati pulang ini kan ditunggu nih, kabarnya seperti apa nih? Siap. Ya. Terjadi hal yang ya kita tidak inginkan di sana, kami minta kehadiran KPU RI ada di sana. Nah, untuk menjelaskan lagi kepada masyarakat. Ya. Tapi karena kemarin beliau sampaikan bahwa keputusan KPU yang kedua ini akibat dari laporan dari Partai Golkar. Ya. Partai Golkar, maka kami nanti kembali, kami dengan pemerintah daerah akan mengundang KPU kabupaten, KPU provinsi juga KPU Partai Golkar. Ya. Nah, siapa yang melapor? Ya. Siapa yang melapor atas laporan itulah maka keluarlah keputusan KPU nomor 75 ini. Ya. Kita akan lapor. Berarti ini ada kepentingan, ada kesengajaan. Ya. Ya, kalau sampai ada kesengajaan maka kita akan gugurkan yang keputusan KPU nomor ya, harusnya 75 itu. Laporan kan, itu kan ditelaah kembali kan begitu. Betul, harusnya. Tidak langsung diterima diambil keputusan kan gitu. Betul. Jadi kalau misalnya nanti pengganti Terry dilaporkan lagi pada satu soal lain, ya apakah KPU langsung ganti juga kan gitu. Berarti kan laporan itu siapapun boleh melapor. Itu diberikan ruang. Ya, harus diberikan ruang. Ya, cukup panjang, berapa bulan Terry di tes? 2 bulan, 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan harusnya kalau sekedar Sorong Selatan mau laporkan dia pengurus Golkar atau anggota Golkar, harusnya 3 bulan itu sudah bisa lapor sejak awal kan gitu. Jadi menurut saya sih tanggung jawab Pak Bupati yang berhadapan dengan masyarakat akibat dari KPU menerapkan kebijakan yang bisa membakar Sorong Selatan kan begitu nih. Ya, betul. Ya, suasana menjadi panas. Ya. Kita ke Pak Kepala Suku. Pak Kepala Suku Pak Bodori, Yohan Bodori. Pak Yohan, ini kan ini biasanya ya, saya nggak tahu. Biasanya itu kalau di Papua itu kepala suku cukup punya pengaruh ya terhadap situasi sosial politik di daerah itu. Artinya kalau biasanya tidak menerima sebuah kebijakan akibat salah tempat, salah keputusan, itu biasanya orang akan meminta pendapat kepala suku. Nah, sekarang Pak Yohan sebagai kepala suku melihat situasi kayak begini, Saudara Terry dizalimi dalam tanda petik itu kira-kira menurut Pak kepala suku apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang ada saya memberikan keterangan. Saya Yohan Bodori, Kepala Suku Besar Imeko, Kabupaten Sorong Selatan. Imeko ini adalah singkatan dari? Imeko singkatannya dari Inanwatan, Metemani, Kais, Kokoda. Kokoda Utara. Dan Kokoda Utara. Itu 5 distrik? 5 distrik. Ya. 5 distrik yang ada di wilayah Sorsel. Yaitu terbesar Imeko. Oke. Baik, selamat. Ya, saya setelah melihat kondisi yang terjadi, adanya pergantian seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Saudara Terry dan Bapak Bupati, dari aspek itu, saya sebagai kepala suku merasa dirugikan dan dimalukan. Ya. Merasa dirugikan, tapi juga dimalukan dari aspek martabat adat. Karena bicara adat, ketika siapapun yang disebut sebagai yang berhak menerima sesuatu, itu wajib dan hakiki yang tidak bisa dijual perbelikan lagi. Ya. Dengan begitu, saya sebagai kepala suku, tentunya upaya yang kami sudah lakukan menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat Imeko, Sorong Selatan, yang kami sudah tindak lanjut. Ini etika yang sangat baik bagi kami masyarakat adat. Ini etika yang sangat baik, Pak. Kalau istilah balas-membalas dalam aspek adat, tidak perlu saya datang ketemu Ketua KPU RI. Karena beliau sudah merusak martabat sebagai orang adat yang diberi amanat. Dan Saudara Terry, beliau adalah anak adat dari Kokoda. Kokoda, oke. Tergabung dalam suku yang tergabung dalam suku Imeko. Oke. Dengan begitu, saya sebagai kepala suku berkewajiban untuk membela hak masyarakat adat.
baik di bidang pemerintahan dan bidang-bidang lain yang ada yang saya emban sebagai kepala suku. Kalau ketika ini hari, saya boleh katakan Ketua KPU RI memalukan masyarakat Imeko. Ini pernyataan saya. Dengan begitu, saya berharap Ketua KPU RI segera mencabut kembali surat keputusan perubahan nomor 75. Karena bagi kami masyarakat adat, surat keputusan ini sangat-sangat tidak mendasar. Karena tidak melalui pemberitahuan. Ini dari aspek adat. Kita harus memberitahukan kepada yang merasa dirugikan. Sehingga yang merasa dirugikan, beliau tahu dari aspek mana yang dia menyalahi, lalu dia digantikan. Kalaupun itu yang terjadi, maka kita kembali bicara adat, itu namanya merugikan dan harus diberikan ganti rugi. Ini harga diri yang dimalukan. Kami tidak meminta itu, tetapi kami masyarakat adat meminta supaya surat keputusan nomor 1 Ketua KPU RI segera nomor 71 digugurkan dan ditetapkan kembali lagi. SK nomor 71 itu. Pak Bung Terry ini adalah suku Imeko dari suku ya. Pada waktu diumumkan terpilih sebagai anggota KPU, apakah kemudian itu disambut gembira oleh suku masyarakat, suku Imeko? Ini sangat-sangat Pak. Orang sudah bikin pesta Pak di sana. Bikin pesta. Malah saya sebagai ketua kepala suku, ketika saya mendengar saudara Terianus Ugaje sebagai anggota KPU terpilih, kami di Kokoda sudah mempersiapkan juga. Bertepatan saya waktu itu sebagai ketua tim penjemputan jamaah haji. Saya sebagai kepala suku. Nah, posisi itu setelah jamaah haji tiba, saya jemput mereka di bandara. Selanjutnya kami bawa ke Sorong Selatan dan kami lapor Bapak Bupati. Dari Kemenak menyerahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Bupati menerima dan kembalikan ke keluarga jamaah haji. Dan hari besoknya kami antarkan jamaah haji ini ke Kokoda. Persiapan untuk menyambut beliau. Setelah kami mendengar itu, masyarakat Kokoda khususnya dan Imeko sangat luar biasa karena ada rental kendali kurang lebih 10 tahun. Di saat itu ada anak Imeko yang pernah jadi ketua KPU, saudara Rudi Maituman. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Nah, dengan begitu saudara Terianus maju masuk di dalam anggota KPU, kami merasa kebanggaan lagi ada kembali lagi di masa 10 tahun yang lalu. Itulah sebabnya masyarakat sudah sangat siap. Namun dengan adanya perubahan ini, saya sebagai kepala suku, Pak, saya sudah sampaikan. Saya sudah nyatakan di muka Ketua KPU RI kemarin. Ketemu. Langsung ya? Langsung Pak. Pada saat saya menyerahkan aspirasi, saya sampaikan secara adat Bapak Ketua yang saya hormati. Saya tetap menghargai surat keputusan yang pertama. Dengan demikian, kami masyarakat adat Imeko Sorong Selatan memandang saudara Terianus Ugaje adalah anggota KPU komisioner yang sudah terpilih. Itu pernyataan. Karena penggantiannya tidak jelas. Penggantiannya tidak jelas. Kemudian terhitung kemarin, saya sudah sampaikan bahwa setelah saya pulang, saudara Terianus tetap melaksanakan tugas dia sebagai anggota komisioner KPU Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Baik. Pak Bupati, selama Pak Bupati 2 periode memimpin Sorong Selatan, apakah ketemu soal-soal yang seperti ini? Main tusuk cabut, sudah diumumkan cabut mendadak, pernah nggak ngalami itu? Dalam sistem administrasi pemerintahan, karena Pak Bupati kan pernah PNS, kemudian 2 kali menjadi bupati. Itu ada kacamata administrasi pengalaman selama memimpin. Pernah nggak ngelakuin model-model begini? Ya sebenarnya mungkin tidak pernah, tapi kita kan selalu disampaikan oleh Pak Presiden, Bapak Mendagri dalam menjelang tahapan-tahapan pemilu ini, kita diharapkan sebagai pimpinan di daerah harus cermat untuk mengambil sebuah keputusan
jangan sampai membuat keputusan yang akan meresahkan masyarakat. Ya. Ya itu tidak boleh karena ini menjelang pilkada, pemilu, sehingga jangan ada bisa mengganggu tahapan-tahapan KPU. Keputusan KPU RI yang sekarang ini menurut Pak Bupati meresahkan masyarakat nggak? Sangat, ya sangat meresahkan. Bang Rio, itu kemarin masyarakat melakukan aksi-aksi demo itu, mereka sudah menyampaikan masalah ini. Ya. Bahkan mereka bilang kami tidak akan ikut pemilu. Ya. Nah ini kan bahaya Pak. Ya, ada pernyataan saya tonton. Ya, itu kami tidak akan ikut pemilu dan kami akan melarang masyarakat yang ada di Tehitem Nabuan ini tidak boleh pergi di wilayah Imeko. Nah ini kan akibat dari keputusan KPU nomor 75 ini. Yang tadinya kami adalah bersaudara, hubungan kekeluargaan itu jalan dengan baik. Dengan adanya keputusan KPU nomor 75 ini membuat kami ini menjadi terbelah begitu. Ya kita semua tahu ya namanya pemilu ini kan pasti ada apa suasana yang tidak kondusif nanti, apalagi dengan adanya ini masing-masing sudah mulai pagar dirinya. Kamu ini tidak boleh ke sana. Ya apalagi suku Imeko ini suku yang paling terbesar di Sorong Selatan. Ada beberapa kecamatan di situ gabung juga tidak akan dapat suku ini dengan suku yang Imeko. Jadi mereka ini sangat menguasai itu. Jadi memang memang repot juga. Ya, kami kemarin datang itu meminta supaya ada langkah-langkah beliau untuk harus Pak Bupati kita harus begini. Nah ini kami tidak dapat kemarin. Ya, sehingga tidak ada solusi yang jelas dari pertemuan itu. Tidak ada solusi, bahkan beliau hanya menyampaikan ya karena itu sudah dilantik secara resmi, maka itu yang digunakan. Ya, kami menyampaikan ya sedikit berbahaya Pak Ketua karena tadi beliau sudah menyampaikan komitmennya dan itu akan jalan, dan bahkan kemarin saya dengar dari masyarakat di sana kami akan melakukan pelantikan adat terhadap Teri. Nah ini kan lebih berbahaya lagi Pak. Begitu. Karena apa? Karena mereka mengakui kepada keputusan KPU ya nomor 71 itu, karena itu yang resmi. Karena yang bersangkutan sudah melalui tahapan proses yang sudah luar biasa. Nah, begitu. Baik, Bung Teri, harapan Bung Teri dengan situasi seperti ini. Ini kan kalau pulang pasti disambut oleh masyarakat, kan begitu nih. Dalam situasi kesedihan, situasi Bung Teri terpukul dengan SK itu, apa harapan Bung Teri terhadap KPU ini? Dan apa yang akan disampaikan ke masyarakat Imeko atau Sorsel ya? Iya mungkin secara pribadi ya kalau bicara terpukul pasti saya terpukul. Tetapi saya akan berusaha untuk menahan masyarakat atau menjelaskan kronologis yang mungkin selama ini mereka tidak tahu. Yang terjadi di sana, mereka cuma tahu bahwa saya terdaftar di partai politik. Tapi kronologis cerita ini saya harus sampaikan ke mereka, supaya mereka mengerti juga. Ternyata saya sudah melewati tahapan yang luar biasa. Sehingga mereka paham. Dan ketika mereka bertindak, mereka berdasarkan apa yang saya jelaskan. Mungkin seperti itu. Baik, Pak Kepala Suku, mungkin closing statement terakhir. Terima kasih. Yang mau disampaikan. Sekali lagi saya sebagai Kepala Suku Imeko Sorong Selatan, Johan Bodori, dalam adat apapun yang sudah saya sampaikan, saya tidak akan pernah cabut kembali lagi. Itu adalah amanat masyarakat adat di pundak saya, orang Imeko. Dengan begitu saya akan tetap perjuangkan. Dan hal ini harus dijawab sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat adat Imeko. Baik. Mungkin itu. Pak Bupati, baik, terima kasih Pak Bung Rio. Kami sebagai pemerintah daerah tentu punya tugas adalah untuk bagaimana menjaga kondisi keamanan, ketertiban di daerah itu harus nyaman, karena kita akan terus tahapan-tahapan KPU ini akan berjalan, sehingga kami harapkan kepada masyarakat juga nanti akan bisa kita mendengar apa pemerintah akan lakukan. Kita akan duduk sama-sama lagi dengan Bapak Kapolres, Pak Dandim, dan kami juga akan undang KPU, KPUD Kabupaten, Provinsi, maupun juga Partai Golkar untuk kita duduk bicarakan masalah ini, supaya jangan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik. Dalam mengambil sebuah keputusan, harusnya disertai dengan
sebuah sikap arif dan bijaksana. Sebuah keputusan dalam sebuah pemerintahan atau administrasi itu perlu mempertimbangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan aspek politik, aspek keamanan dan sebagainya. Apalagi sebuah keputusan sudah diambil dan kemudian dikeluarkan keputusan baru dengan tiba-tiba tanpa mempertimbangkan semuanya. Kita mungkin merasa benar, tetapi mungkin bahwa apa yang kita ucapkan benar itu belum tentu bisa diterima oleh semua pihak. Karena ternyata kekuasaan itu tidak bisa digunakan sewenang-wenang. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu kewenangan kami, sama saja dengan polisi itu kewenangannya menembak, tapi tidak semua orang bisa ditembak oleh polisi. Ada soal-soal, ada kemudian waktu, ya, ada situasinya. Nah, ini yang mungkin KPU perlu mempertimbangkan soal keputusan yang mungkin itu bisa membuat situasi di Sorong Selatan situasi yang tidak kita inginkan. Kami dalam podcast ini berharap bahwa podcast ini bisa bermanfaat, memberikan jalan keluar, memberikan semua ruang yang semua pihak untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin tersumbat di tempat lain. Di podcast politik taktis inilah bisa disampaikan aspirasi itu yang mungkin tidak lengkap disampaikan kepada teman-teman di KPU dan semua stakeholder termasuk Menko Polhukam bisa melihat ini DKPP, ya, Bawaslu bisa melihat sebuah keputusan yang diambil secara mendadak malam sebelum pelantikan itu perlu dipertimbangkan kembali. Saya pikir itu yang acara kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih Pak Bupati, Terima kasih Bung Reo, Pak Kepala Suku atas kehadirannya dari Sorong Selatan sampai di podcast kami. Sampai ketemu lagi di Politik Taktis berikutnya. Terima kasih Selamat, Bung Reo. terima kasih.